Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nishamati Nabila dari semester 3 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini Nabila akan mereview materi KAN pada pertemuan ke-7 masih membahas tentang batas kekuasaan, di mana kali ini membahas tentang batas kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, di mana ada argumentasi teoritis atau praktis yang dimana menegaskan suatu kekuasaan cenderung diselewengkan, apalagi jika kekuasaan itu sedemikian luas dimiliki, maka sudah tentu dibutuhkan upaya pembatasan terhadapnya, di mana dalam arti luas menurut John Locke, kekuasaan yang terdapat dalam negara dibagi tiga diantaranya. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yang kedua ada eksekutif, yang ketiga ada federatif, yaitu kekuasaan yang tidak termasuk kedua kekuasaan di atas. Dan menurut Montesquieu, di mana pemisahan murni meliputi yang pertama ada legislatif, yang kedua ada eksekutif, yang ketiga ada yudikatif. Dan menurut Van Vollenhoven, dengan teori catur prajanya, yang pertama itu ada fungsi bestur atau yang dimaksud dengan eksekutif, yang kedua ada fungsi kepolisian yaitu politi, yang ketiga ada fungsi peradilan atau rechtpraak, yang keempat ada fungsi pembuat peraturan atau regeling atau wetgeving. Dan menurut Limer, ia modifikasi teori catur praja menjadi panca praja. Di antaranya yang pertama ada fungsi Besturzorg, yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Yang kedua ada fungsi Bestur, yakni menjalankan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga ada fungsi polis atau politi. Yang keempat ada fungsi peradilan dan mengadili. Yang keempat ada yang kelima ada fungsi pembuat perundang-undangan. Dan menurut A.M. Donner, membagi kekuasaan dalam dua atau dui praja. Yang pertama ada kekuasaan untuk menentukan haluan politik negara. Yang kedua ada kekuasaan untuk menyelenggarakan ataupun merealisasikan haluan politik negara yang telah ditentukan. Dan kalau menurut Cringe Leroy itu ada kurang lebih ada 13 asas pemerintahan yang dia cantumkan. Dan itu panjang banget, teman-teman bisa cari aja di Google ya. Dan ada pembatasan dan di mana ada pembatasan dalam arti sempit, yaitu upaya untuk membatasi penyelenggaraan kekuasaan negara melalui perangkat-perangkat hukum administrasi negara. Di mana pelaksanaan ini berdasarkan dapat dirinci menjadi dua bagian. Yang pertama ada tindakan secara intern, yang kedua ada tindakan secara ekstern. Di mana kalau intern itu yang dimaksud adalah pembatasan kekuasaan dilakukan melalui sistem pengawasan. Jadi melakukan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya. Yang kedua itu pengawasan internal. Mungkin maksudnya di sini eksternal. Itu maksudnya untuk membandingkan apa yang dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendakinya dan direncanakan atau diperintah. Dan yang dimaksud dengan sistem pengawasan atau kontrol itu dapat dilaksanakan sebelum AN ini bertindak untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, maupun juga setelah tugasnya. Kalau tadi sebelum sebagai bentuk preventif, yang kedua itu setelahnya berarti setelah represif. Di mana adapun ruang lingkup dan sifat pengawasan itu bersifat yang pertama di lingkungan politik, yang kedua di lingkungan yuridis, yang ketiga di lingkungan sosial dan moralitas. Cukup sekian untuk review materi pada pertemuan ke-7 kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu di pertemuan review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.